Isu tentang gaji anggota DPR RI masih menjadi perbincangan hangat. Bukan tanpa sebab, publik terkejut saat mengetahui bahwa total penghasilan seorang anggota dewan bisa mencapai 230 juta rupiah per bulan. Angka itu belum termasuk rencana tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Jumlah yang fantastis, apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA mencatat penghasilan anggota DPR bisa mencapai 35 kali lipat pendapatan per kapita bulanan rakyat yang sekitar 6,5 juta rupiah. Wajar jika publik murka, turun ke jalan dan menyuarakan protes. Tapi sebenarnya, protes soal gaji wakil rakyat bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara maju seperti Australia, Swedia, hingga Jepang, warga negaranya juga sering mempertanyakan seberapa besar gaji yang pantas untuk seorang politisi. Kita mulai dari Australia. Tahun 2024 menurut laporan Sky News, politisi federal di sana juga dikecam karena tetap menerima gaji tinggi, padahal rakyat sedang dihantam krisis biaya hidup. Serikat Pekerja bahkan pernah menolak kenaikan gaji anggota parlemen di Queensland. Namun, ada hal penting yang bisa dipelajari Indonesia. Di Australia, gaji politisi ditentukan oleh Remuneration Tribunal, sebuah badan independen yang terdiri dari pengusaha, pakar, dan pegawai negeri sipil. Badan inilah yang menimbang kondisi ekonomi dan menentukan gaji serta tunjangan anggota parlemen. Dengan cara itu, politisi tidak bisa ikut menentukan sendiri berapa gaji mereka. Seorang pakar politik dari Australian National University, Liam Gammon, mengatakan sistem itu justru menguntungkan politisi. Kenapa? Karena mereka bisa terhindar dari tudingan publik bahwa mereka menetapkan gaji sendiri. Bahkan ketika keputusan badan independen itu tidak populer, politisi tidak bisa disalahkan. Gaji pokok tahunan anggota parlemen Australia saat ini sekitar 239.000 dolar Australia atau 2,8 kali lipat pendapatan rata-rata warga. Artinya, masih lebih tinggi, tapi tetap dalam batas yang bisa diterima publik. Berbeda dengan Australia, di Swedia masyarakat punya cara pandang lain. Di Swedia, anggota parlemen dianggap sebagai pekerja biasa, bukan elit yang harus dihormati berlebihan. Karena itu, gaji mereka pun disesuaikan dengan logika pekerja pada umumnya. Di Swedia, ada Dewan Remunerasi pada Riksdag, yaitu lembaga yang secara transparan menentukan gaji anggota parlemen. Prinsipnya sederhana, mereka bekerja untuk rakyat, jadi upah yang diterima pun wajar dan terbuka. Seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menekankan hal itu bisa jadi pelajaran untuk Indonesia. Kalau di Indonesia penentuan gaji DPR cenderung tertutup, sementara di Swedia semuanya jelas. Bahkan, anggota parlemen yang absen tanpa alasan sah wajib mengembalikan sebagian upahnya. Besaran gaji pokok anggota parlemen Swedia sekitar 942.000 krona per tahun atau sekitar 1,7 kali lipat gaji rata-rata masyarakat. Tidak terlalu jauh berbeda sehingga publik merasa masih adil. Lalu bagaimana dengan Jepang? Anggota parlemen Jepang digaji cukup tinggi sekitar 103.000 dolar AS per tahun. Namun, gaji besar ternyata tidak otomatis membuat kinerja mereka memuaskan. Menurut Jeffrey Kingston, guru besar Universitas Temple Tokyo, rakyat Jepang justru cenderung apatis terhadap politik. Partisipasi pemilu rendah dan banyak yang menilai parlemen tidak menghasilkan terobosan berarti. Meski beberapa undang-undang baru sempat disahkan, banyak yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Padahal Jepang sedang mengalami krisis ketenaga kerjaan, inflasi tinggi, hingga harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam. Lantas, apa yang bisa dipetik Indonesia dari tiga negara itu? Trubus Rahadiansyah menegaskan,
Cara pandang feodal bahwa DPR adalah elit harus diubah. Mereka adalah pekerja rakyat sehingga harus lebih dekat dengan suasana kebatinan masyarakat. Sistem penggajian wakil rakyat di Australia, Swedia, dan Jepang memang tidak sempurna. Tapi ada benang merah yang bisa dipetik: keterbukaan, proporsionalitas, dan keberpihakan pada rakyat. Di negara demokrasi, wajar jika rakyat komplain soal gaji politisi. Bahkan di Australia sekalipun, masyarakat terbuka mengkritik wakilnya. Hal yang sama juga seharusnya berlaku di Indonesia. Pertanyaannya, apakah DPR RI bersedia berkaca pada pengalaman negara maju?